Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria Indah Novitasari, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura dari kelompok 41 Jambo Jambo. Hari ini merupakan ospek pertama dengan sebuah materi yang disampaikan, yaitu materi pertama dari Bapak Rektor UTM Dr. Safi SHMH yang menjelaskan bagaimana UTM menerapkan sistem membantu masyarakat Indonesia ataupun Madura. Sebenarnya para mahasiswa dapat membangun sebuah prestasi, organisasi, dan budaya. Organisasi mahasiswa bahkan dapat banyak membantu negara tercinta ini. Mereka dapat bergerak di bidang pemerintah dan bahkan sebagainya. Mereka juga anti menyerah ataupun mundur. Mereka dapat berpikir begitu luas serta kritis. Materi kedua dari Ibu Khofifah yang tak lain mengatakan bahwa ikhtiar kampus membangun prestasi. Beliau bahkan memberitahu akan the changing life yang berarti dimulai dari awal hingga tahap perubahan atau hidup selalu mengalami perubahan. Adanya kemandirian dalam belajar termasuk yang beliau katakan. Bahkan beliau menjelaskan dari contoh siklus kupu-kupu. Ibaratnya siklus kupu-kupu, yaitu cara bagaimana terbang begitu tinggi, layaknya mereka salah satunya dengan meningkatkan skill yang ada di dalam diri masing-masing. Beliau juga mengatakan mengenai Let's Reimagine. Beliau juga bahkan mengatakan mengenai revolusi. Revolusi sendiri sama dengan kehidupan, karena dalam masyarakat selalu terjadi sebuah perubahan, entah itu perubahan yang begitu besar, bahkan ada yang begitu kecil. Selain itu revolusi adapun inovatif dan kreatif yang bahkan dapat membangun diri ataupun individu. Contohnya yaitu industri 4.0. Ibu Khofifah juga memberikan sebuah contoh dari kata-kata Jack Ma, bagaimana beliau menyebutkan mengenai in the future not about competition of knowledge, competition of creativity, combination of learning, competition of imagination. Dan Ibu Khofifah juga mengatakan mengenai kreativitas jejaring informasi, bagaimana Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 merupakan momentum 100 tahun pergerakan kekuatan dunia. Ekonomi meningkat menuju tahun 2045 merupakan pilar visi Indonesia selama ini. Selama ini juga Indonesia berjuang untuk mendapatkan peringkat terhadap negara ekonomi yang meningkat. Dan 10 negara ekonomi meningkat ini hingga tahun 2050 tak lain adalah 1. Cina, yang merupakan negara urutan pertama mengenai ekonomi tertinggi hingga mencapai 50 triliun. Kemudian ada kedua, Amerika Serikat, ketiganya India, keempat Indonesia, kelima Jepang, keenam Brazil, ketujuh Jerman, kedelapan Meksiko, kesembilan UK, kesepuluh Rusia. Indonesia merupakan negara yang berhasil masuk ke urutan keempat sesuai dengan yang baru saja saya sebutkan. Ibu Khofifah bahkan mengatakan pada bulan September akan adanya prodi baru yang berhubungan dengan ekonomi digital dan ekonomi future. Beliau juga mengatakan bahwa susah tidak berarti tidak bisa, ataupun setelah kesusahan akan ada kelegaan. Berakhlak mulia sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 merupakan tujuan pendidikan tinggi, dan bagaimana akhlak yang mulia harus diterapkan di kehidupan setiap individu. Mengingat mengenai pendidikan tinggi, pendidikan sendiri juga termasuk landasan baru, contohnya seperti runway yang bagaimana lebih besar dan panjang dibandingkan pesawatnya. Adapun contoh seperti sebuah rantai, kekuatan rantai ditentukan oleh mata rantai terlemah dibandingkan yang terkuat. Begitu juga seorang pemimpin pembelajaran sejati yang akan menaikkan kapasitasnya. Sebuah contoh saja mengenai Nokia yang merupakan merek yang pernah ternama di Indonesia ataupun negara lainnya. Namun semenjak Android muncul perlahan-lahan masyarakat menggunakan Android. Hal ini karena Nokia sendiri belum menambahkan inovasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.